Jose Mourinho tolak Chelsea demi bertahan di AS Roma. Jose Mourinho ternyata pernah masuk dalam daftar kandidat manajer baru Chelsea. Sebelum negosiasi berlanjut jauh, manajer AS Roma itu menolak kesempatan yang datang. Kursi kepelatihan Chelsea kosong lagi untuk kali kedua di musim 2022-2023. Setelah memecat Thomas Tuchel di awal musim, giliran Graham Potter yang dipecat jelang akhir musim. Chelsea langsung bergegas mengumpulkan nama-nama manajer yang layak ditunjuk. Daftarnya cukup panjang dan luas, mulai dari manajer kelas dunia, manajer yang baru naik daun, sampai manajer underrated. Laporan itu diungkapkan oleh Corriere dello Sport baru-baru ini. Kabarnya sudah ada komunikasi awal dengan direktur Chelsea. Mourinho menjawab dengan tegas dan tanpa keraguan bahwa ia tidak tertarik sama sekali untuk menangani Chelsea lagi. Jika kalian bertanya apakah ada seseorang yang menginginkan saya untuk menangani Chelsea? Ya, ada, tetapi saya sudah menutup mulut saya, ungkap sang manajer. Mourinho sudah pernah menangani Chelsea dalam 2 periode yang berbeda. Periode pertama terjadi pada tahun 2004 hingga 2007. Kesempatan kedua datang di tahun 2013 hingga 2015. Meskipun cintanya kepada Chelsea masih ada, ia menegaskan untuk tidak kemana-mana selain bertahan di Roma. Tidak peduli siapapun yang menanganinya nanti, Chelsea tetaplah Chelsea. Chelsea akan selalu jadi tim besar. Saya cukup yakin akan menjadi seperti itu, tutup dia. Lampard minta Chelsea belajar dari kebangkitan Arsenal. Frank Lampard mengatakan Chelsea bisa belajar dari pembangunan kembali yang dilakukan Arsenal. Setelah musim yang suram yang membuat The Blues berada di papan bawah klasemen Premier League. Lampard telah kalah 6 kali berturut-turut sejak masuk menggantikan Graham Potter sebagai manajer semen bulan lalu. Lampard percaya bahwa kebangkitan The Gunners di bawah asuhan Mikel Arteta, seperti yang ditunjukkan dalam dokumen All or Nothing mereka di Amazon Prime, relevan dengan perjuangan The Blues sendiri. Lampard mengatakan sangat menarik untuk membandingkan kisah Arsenal. Kami semua memiliki sedikit wawasan tentang Sri Amazon. Ketika Anda melihat apa yang mereka hasilkan sekarang, dan saya sendiri sebagai seorang pesepak bola, hal yang menarik tentang menonton serial ini. Dan sebelum itu saya melawan Mikel dan menang di Chelsea pada tahun pertama saya, ada proses panjang untuk sampai ke tempat yang diinginkan. Saya ingat bermain melawan tim Mikel di tahap awal yang terkadang menggunakan 5 pemain di belakang, terkadang 4, terkadang mereka membangun dengan 4 dan bertahan dengan 5. Sekarang mereka memiliki identitas yang sangat jelas dan mereka telah memiliki perubahan skuad yang jelas melalui perekrutan. Selain mungkin para pemain yang datang dan Anda selalu membutuhkan pemain akademi untuk tampil dengan level tinggi dan mereka sudah memilikinya. Real Madrid belum buru-buru cari penyerang baru. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti memberi sinyal tidak akan ada penyerang baru di musim panas 2023. Madrid masih nyaman dengan komposisi lini depan yang ada. Persoalan penyerang baru ini sudah mengemuka sejak awal musim 2022-2023. Alasannya simpel, Karim Benzema menua. Terlepas dari insting gol Benzema yang masih tajam, pemain berusia 35 tahun itu mulai rentan cedera. Madrid tak punya pengganti yang sepadan ketika sang pemain harus absen. Belum lagi masalah kontrak. Benzema kabarnya hanya akan bertahan di Santiago Bernabeu paling lama hingga akhir musim 2023-2024. Ancelotti mengatakan mencari penyerang baru memang akhirnya jadi suatu keniscayaan. Namun selama masih bisa mengandalkan Benzema, ia merasa Madrid tidak perlu buru-buru. Mencari pemain nomor 9 sudah masuk ke dalam rencana masa depan klub. Karena kita tahu sendiri Benzema semakin bertambah usia, ujar dia dilansir dari ESPN. Tapi selama Benzema masih dalam kondisi terbaiknya, maka kami tidak akan mencari penyerang baru, kata Ancelotti. Jude Bellingham akhirnya pilih Real Madrid. Ketertarikan Real Madrid terhadap Jude Bellingham kemungkinan berakhir manis. Pemain Borussia Dortmund itu sudah menetapkan klub yang ingin dibelanya di musim 2023-2024. Keputusan sang pemain akan sangat krusial dalam saga transfer yang sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Siapapun yang dipilih Bellingham akan sangat beruntung. Gelandang berusia 19 tahun itu setidaknya punya 3 opsi jelang dibukanya bursa transfer musim panas 2023. Ia bisa bertahan di Dortmund, bisa juga pindah ke Madrid atau Manchester City. Menurut laporan AS, Bellingham akhirnya memutuskan untuk memilih Madrid. Pilihan yang tidak mengejutkan karena sejak lama memang sudah dirumorkan demikian.
Keputusan final itu masih akan didiskusikan dengan Dortmund. Dalam laporan itu dijelaskan pembahasan akan segera berlangsung dalam waktu dekat. Semakin cepat terjadi pembahasan di antara pihak-pihak terkait, maka semakin bagus. Bagi Dortmund, meski mereka kalah dari pertempuran mempertahankan Bellingham, mereka tetap dapat untung. Sebab Dortmund akan mematok harga di kisaran 150 juta euro bagi sang pemain. Borusin bisa mendadak kaya hanya dari penjualan satu pemain. Walaupun begitu, Madrid dilaporkan belum mau membayar sebegitu mahalnya. Los Blancos masih mencari formula proposal yang akan jadi win-win solution. Menurut laporan tersebut, Madrid tidak masalah untuk mengeluarkan banyak uang demi Bellingham. Namun totalnya tidak akan lebih dari 120 juta euro. Kemungkinan besar Madrid akan menawarkan total 100 juta euro ditambah dengan satu pemain. Pemain yang akan dimasukkan ke dalam penawaran adalah Brahim Diaz. Alessandro Garnacho makin termotivasi usai dapat kontrak baru. Alessandro Garnacho belum lama ini menandatangani kontrak baru dengan Manchester United hingga musim panas 2028. Sang pemain muda belakangan mengungkapkan target yang ingin dia capai bersama Setan Merah. Alessandro Garnacho menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan bersama Manchester United. Tak mengherankan jika pihak klub memberikan perpanjangan kontrak yang akan membuat Garnacho bertahan di Old Trafford hingga musim panas tahun 2028 mendatang. Belakangan Garnacho mengakui bahwa kontrak baru tersebut telah membuatnya lebih termotivasi. Dirinya sudah tidak sabar untuk bisa segera tampil di atas lapangan. Garnacho sendiri saat ini masih menempi karena sedang melakukan pemulihan cedera. Saya sangat ingin kembali bermain setelah hampir 1,5 bulan absen. Saya tidak sabar untuk kembali ke Old Trafford dan mendengar para penggemar meneriakkan nama saya. Itu benar-benar membuat saya merinding, kata Garnacho kepada Manchester Evening News. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika dirasa video ini bermanfaat, serta dinyalakan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video baru dari kami.